semuanya, balik lagi sama gue Kevin Adiata. Sebelumnya gue mau minta maaf banget karena gue baru bisa nge-vlog sekarang ini karena pandemi corona. Jadi gue kemarin belum boleh kemana-mana. Dan sebenarnya gue ngambil vlog ini tuh dekat-dekat gue mau UAS. Cuma karena emang mobilnya mau dilepas bentar lagi, jadi gue ngebela-belain buat nge-review mobil ini. Jadi mungkin kalian udah tahu, gue pernah nge-review mobil yang mirip juga sama mobil yang ini, mini juga kayak di vlog gue sebelumnya. Cuma karena emang ini mobilnya beda, dan mobil ini lagi hitsnya di kalangan artis tanah air kayak Om Andre Taulany atau Om Raffi Ahmad di YouTube-nya mereka, maka gue nge-decide buat nge-review mini lagi. Dan sekarang, yuk kita lihat mobilnya. Nah, jadi ini ya guys mobilnya, Mini Rover 1.3i keluaran tahun 1997. Jadi sejarahnya, mobil mini ini pertama kali diciptain oleh BMC atau British Motor Corporation. Pada waktu itu terjadi krisis Suez di mana negara-negara Eropa, salah satunya Inggris, terkena dampaknya. Dampaknya sendiri adalah berkat krisis itu terjadinya kelangkaan BBM. Dan maka dari itu, pimpinan dari BMC, yakni Lord Leonard, meminta tolong Isigonis untuk menciptakan mobil yang bisa menangkal krisis Suez ini pada tahun 1957. Dan akhirnya, pada 1959, terciptalah mobil mini pertama kali, yakni mobil Mini Morris Mark I. Dan sesuai judul video kali ini, mobil ini emang jadi lagi mobil hits di tahun 2020. Dimana kalau kita lihat 2 atau 3 bulan yang lalu, mobil ini dijual sama Om Andre Taulany ke Om Raffi Ahmad. Dan Om Raffi Ahmad ngejual mobil ini yang dimana keuntungannya itu dipakai buat donasi corona. Terus kalau kita lihat dunia otomotif Indonesia, udah banyak reviewer gede, salah satunya kayak Om Fitra Eri sama Om Mobi, udah pernah nge-review mobil mini tua kayak gini. Terus gue juga pengen nge-mention salah satu orang yang udah emang senior di dunia perminian, yakni Om Jujuk Margono, dengan mobil mini Morris Mini Mark III-nya dia. Dan sekarang kita ke bagian depan dari mobil ini. Jadi kita bisa lihat dari atas dulu, ini ada bagian kacanya, terus di sini ada wipernya sini. Terus di sini ada kap mesinnya, dia bahannya dari plat dan ini udah dilapisin stiker di sini mulai dari sini sampai sini. Oh, dan dia ada logonya sini, dia tulisannya Mini Cooper. Cuma dia itu bukan logo asli, tapi dia udah diganti gitu, aslinya harusnya logo Mini Rover. Dan terus di sini ada lampu utamanya sama lampu sennya. Lampu sennya juga ada sih di samping sini. Terus dia ada grillnya sini, dia grillnya lurus, bisa dilihat. Nggak kayak kalau mini sebelumnya gue review kan dia wavy gitu. Ini lurus. Terus di sini ada bumper. Gue lupa ini antara bahannya aluminium atau stainless steel gitu. Dan di sini ada tempelan buat plat nomornya. Oh, dan setelah ada 2 lagi yang gue belum mention, yakni di sini ada dagunya, dia bahannya semi fiber gitu, dan di sini ada kaitannya buat dia towing, Tuh. Dan sekarang kita ke bagian samping dari mobil ini. Yang unik dari mobil mini adalah pintunya, dimana kalau pada door handle umumnya mobil itu dia ditarik baru dibuka, dia ini ditekan kayak gini. Ini ada kunci pintunya. Terus ini ada spion mobil kayak biasa aja sih desainnya, nggak kayak mini sebelumnya yang kayak bulat gitu. Terus di sini ada stikernya bulat gini dan ada stiker Mini Coopernya juga. Dan ada stikernya satu lagi di sini, yakni dari BMC, dari stikernya BMC atau British Motor Corporation. Terus ini ada leasing di sini aslinya warna hitam, dia cuma udah dicat warna kuning. Sebenarnya mobilnya aslinya warna merah, cuma dia emang udah di repaint jadi warna kuning. Dan terus kita sekarang ke velgnya sini. Jadi velgnya dia udah bawaan dari mininya sendiri. Di sini ada logo kerennya, ada Cooper. Terus dia ringnya ring 12. Emang buat ring size segini itu dia udah standar buat mini tua. Sama dia udah dibalut brand Bridgestone sini. Dan ini yang gue suka dari mobil mini. Kalau kelihatan kecil atau mini sesuai namanya, dia tuh bisa nampung 4 orang dewasa dan 1 anak kecil. Hal ini bisa dicapai berkat konfigurasi mesinnya, di mana dia diputar ke samping dan emang dia penggerak roda depan atau FWD. Nah, berkat settingan mesinnya itu, jadi dia bisa nge-save space dan cabinnya bisa digedein sehingga dia bisa nampung 4-5 orang. Maksudnya 5 orang itu kayak 1 anak kecil. Dan sekarang kita ke bagian belakang dari mobil ini, mulai dari bagian kacanya. Bisa lihat di bagian kacanya ada stiker gitu. Di sini tulisannya Dotetsu Mini Super Touring Club. Di bawahnya juga ada Dotetsu kayak Mini Owners Club. Gue juga jujur gue belum terlalu tahu ini apaan. Terus di sini ada tutup buat bensinnya. Terus di sini ada lampu beserta lampu sennya. Ada tempelan plat nomor, sama di sini ada logo Mini Coopernya, sama kayak di depan. Dan di bawah sini juga ada bumper sama knalpotnya. Dan sekarang yuk kita lihat bagasinya.
Nah, di dalam bagasi di sini ada tangki bensin, aki, sama air buat air wipernya tempatnya. Dan emang bisa dilihat mobil Mini ini bagasinya kecil, wajar lah buat mobil kayak gini. Nah sekarang karena kita udah lihat eksteriornya, yuk kita lihat interiornya. Ups. Nah ini dia guys bagian dari interiornya, dan gue pengen nunjukin apa aja ada yang di dalam di sini. Yuk kita lihat. Jadi ini bagian interior dari mobil ini, dan kita mulai dari pintunya aja. Jadi bisa dilihat ini tuas kacanya buat naik turunin kacanya. Ini gue sengaja turunin soalnya panas. Di sini ada door handle-nya buat kebuka tutup pintunya. Cuma ini ada kuncinya buat kunci pintunya. Ini gue buka ya. Tuh, buka. Dan terus di sini ada indikatornya. Di sini ada tachometer, di sini ada buat tahu fuel sama temperatur, dan di sini ada speedometernya. Buat yang belum tahu, tachometer itu buat tahu RPM-nya berapa, sementara kalau speedometer buat tahu kecepatan kilometer per jamnya berapa. Terus di sini ada AC, kanan sini, tengah sama kiri. Terus di sini ada buat radio, dan ini buat ngatur AC-nya sini ada dua, sini dan sini. Kemudian di sini ada shifternya, di sini bisa dilihat itu 4 nanti percepatan, ada 1, 2, 3 sama drive. Dan di sini juga ada rem tangannya. Oh iya, dan di sini juga ada apa namanya tempat kecil gitu buat naruh-naruh barang bisa. Sama ini apa setirnya. Dia setirnya bukan bawaan dari mobil ini, tapi dia udah pakai diganti sama Mini yang lebih tua. Saya lihat ini dilapisin sama bahan kulit gitu. Bagus sih, dan emang apa ya dengan dashboardnya gini dan setirnya gini ngasih kesan klasik ke mobilnya. Nah sekarang aku yakin kalian mau lihat bagian mesinnya kayak gimana. Yuk kita buka. Nah ini dia mesinnya. Nah jadi ini guys mesin dari mobil Mini ini. Dia pakai mesin jenis inline 4 dengan kapasitas 1,3 liter. Mesin ini punya cc sebesar 1275. Dan dia itu udah injeksi di sini. Uniknya dari mobil Mini ini adalah dimana kalau mesin pada umumnya itu radiatornya depan, maka radiator dari mobil Mini ini di samping, dan juga akinya ada di belakang kayak kita lihat di bagian bagasi. Mobil ini emang ngemat bagian mesinnya, jadi makanya kayak bagian passengernya itu luas, dan mobil ini punya apa namanya horsepower sebesar 62 brake horsepower pada 5.550 rpm dan punya torque sebesar 95,2 Nm pada 3.000 rpm. Buat nyampe kecepatan 0 sampai 100 km per jam, mobil ini perlu waktu sekitar 12 sampai 14 detik, dan dia punya top speed sebesar 148 km per jam. Menurut gue mobil kecil kayak gini udah lumayan kenceng kok kalau dengan top speed seperti itu. Jadi ini ya guys, Mini Rover 1.3i keluaran tahun 1997. Keren kan mobilnya? Ya udah, sekian review gue tentang mobil Mini tua ini. Sorry kalau misalkan gue masih banyak salah dalam nge-review mobil ini. Don't forget to hit like and subscribe button, dan sampai jumpa kembali. Dadah!